Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Helmi Barat dengan NIM 433-24003 dari program studi D3 Teknologi Komputer dari mata kuliah Problem Solving Digital World. Di sini saya akan membahas boolean logic atau soal tentang logika boolean. Di sini, di soal yang pertama, ada dua stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Dan es krim pada stand pertama dibuat dan mengikuti instruksi sebagai berikut. Instruksi ke 0 mulai dengan colon kosong. Pertama, ambil warna secara sembarangan atau random. Kemudian tambahkan dua bulatan berwarna sama. Yang kedua, itu tambah satu bulatan dengan warna berbeda. Jika tingginya sudah sesuai dengan diminta, berhenti. Jika belum, kembali langkah satu. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangan yang mana merupakan es krim stand kedua, gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Nah, bisa kita lihat di sini es krim dengan stand kedua berwarna kuning. Maka dapat kita simpulkan pilihan C dan D merupakan pilihan yang salah. Nah, kita fokus pada pilihan A dan pilihan B. Kita lihat instruksinya, instruksi ke 0 mulai dengan corong kosong. A dan B memenuhi persyaratan tersebut. Yang selanjutnya ambil warna secara sembarangan atau random. A dan B juga melakukan instruksi tersebut. Yang selanjutnya adalah tambahkan dua bulatan berwarna sama. Nah, pada instruksi yang ini, pilihan A tidak melakukan instruksi tersebut karena pilihan A menambahkan tiga warna yang sama, bukan dua. Nah, maka dapat kita simpulkan pilihan B adalah pilihan yang benar. Alasannya karena disusun dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Pada soal yang kedua, ada Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai dari pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba sebelum 8.15, maka ia akan didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat, tetap paling murah dendanya? Pilihannya adalah wira-wiri, cepat, ekspres, dan biasa. Di sini saya memilih wira-wiri karena jalur yang paling hemat biaya untuk Bob. Alasannya adalah jika dia mengambil jalur biasa, dia akan tepat tiba di tempat kerja pada pukul 8.50 sehingga akan dikenakan total denda 35.000 yaitu 5.000. Untuk tiket ditambah 30.000 dikali 3. Denda untuk keterlambatan 30.000 dari 3 dikali 10.000. Jika dia mengambil jalur wirawiri, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.40 sehingga akan dikenakan denda 30.000 yaitu 10.000. Untuk tiket ditambah untuk denda keterlambatan 20.000, 2 dikali 10.000. Jika dia mengambil jalur cepat, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.35. Jika ia akan jika jadi akan dikenakan dengan denda 35.000 rupiah, yaitu 15.000 rupiah untuk di tiket ditambah 20.000 denda keterlambatan. Jika dia menggunakan jalur ekspres, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.32. Jadi biaya 40.000 yaitu 20.000 untuk tiket ditambah 20.000 untuk denda keterlambatan. Nah, di sini yang paling murah adalah jalur wirawiri yaitu 30.000, jalur cepat itu 35.000 dan jalur ekspres itu 40.000. Jadi kesimpulannya yang paling murah itu adalah 30.000 jika ia juga terlambat. Lanjut soal yang ketiga, Bobby si perempuan memutuskan untuk berpikir ke Hempermok. Pada peta lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol. Dua area yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut.
Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap masuk membayar menuju jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bagian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 dari 18 tambah 6 tentang berapa biaya paling murah dari Emper ke MUK, isikan sebuah bilangan bulat. Untuk membuktikan bahwa jalur ini optimal, seorang dapat membandingkan pilihan dengan cara berikut. Jalan termurah yang kita temui biayanya 41. Mari kita coba mencari jalan yang lebih murah. Pada awalnya jelas bahwa jalan itu melalui jalan A ke Hemper dengan biaya 13. Jadi orang harus menemukan jalan A dari A ke MUK yang lebih murah dari 41 kurang 13 sama dengan 28. Kedua, jelas bahwa kita harus datang ke MUK bukan melalui jalan B MUK sehingga karena itu sudah 23 dan tidak mungkin menemukan jalur B ke A yang lebih murah 28 kurang 35. Jadi kami datang ke MUK dari jalan D ke MUK dengan biaya tol 6. Dan dengan demikian kita harus menemukan jalur dari A ke D yang lebih murah dari 28 kurang 6 22. Jalur dari A ke D tidak boleh memiliki lebih dari 3 jalan karena jalan termau memiliki biaya 6. Dan dengan demikian 4 jalan akan memberikan biaya setidaknya 6 kali 4 24. Jalan pertama yang mungkin kita lihat untuk keluar dari A adalah A ke B. Ini mengarah ke solusi yang jauh lebih mahal karena kita akan menggunakan jalan tol yang biayanya sangat mahal 23 atau 18. Dokumen yang sama berlaku untuk jalan A ke F karena jalan ini sangat mahal. Jika kita menggunakan jalan A ke G, maka kita akan membutuhkan biaya setidaknya 23 yang lebih besar dari 22 dan akhirnya kita melewati jalan A C, kita dapat mencapai tol optimal. Selanjutnya kita akan masuk soal 4. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan ke Taman Brabas. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon, trayek dari pohon F, pohon B, dan dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, E, C, A, B. Pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan ke Taman Bebras. Trayek keluarnya Amir adalah B, A, 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 C, E, D, E, E, D, A. Trayek keluarnya Badu adalah FDCD, AE, AD, EDA. Tantangannya adalah asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan, berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu dengan pada pohon yang sama? Jawabannya mereka tidak pernah bertemu. Mari kita lukis, mari kita melukis dengan cara yang sama dengan keluarga baru yang berjalan dengan warna merah dan angka merah. Kedua keluarga akan bertemu di beberapa pohon yang diberi nomor dengan warna merah dan biru. Tetapi kita tidak bisa melihat pohon seperti itu dalam gambar. Perhatikan bahwa hanya ada dua pohon yang dikunjungi oleh kedua keluarga ini. Jadi kita hanya bisa fokus pada keduanya. Pohon D atau pohon yang paling kiri di taman dikunjungi oleh keluarga Amir hanya pada waktu ketujuh dan oleh keluarga baru pada waktu kedua, keempat, kedelapan, dan ke-10. Pohon E atau pohon tetangga paling kiri pohon D dikunjungi oleh keluarga Amir pada waktu 6 dan 8, tetapi keluarga Badu hanya pada waktu ke-9. Dari pernyataan ini kita bisa tahu bahwa mereka tidak pernah bertemu meskipun titik pohon yang mereka lalui sama. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah soal kelima, yaitu di Kota Bebas ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangannya adalah Bebras Jojo akan pergi ke Ju. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Nah, saya memilih di sini dari stasiun D. Mengapa dari stasiun D? Kalau dari stasiun A, maka dia akan langsung tanpa transit terlebih dahulu. Sementara di sini syaratnya harus berganti kereta sekali. Maka pilihan A salah. Pilihan B dan C juga salah. Kenapa? Karena pilihan B tidak bersinggungan dengan jalur untuk pergi ke Ju. Dan C bersinggungan namun tidak bisa transit ke jalur Ju. Yang jawaban paling tepat adalah D. Karena apa? Karena jalur D bersinggungan dengan jalur untuk pergi ke Ju dan bisa
berganti hanya sekali saja, berganti kereta hanya sekali saja, atau transit hanya sekali saja pada stasiun transit T1. Mungkin itu saja penjelasan dari 5 soal tentang boolean logic atau logika boolean. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.